Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan bahas pernyataan apa-apa yang ada di TKP, pada saat prarekon maupun rekonstruksi. Itu adalah semua sumber beritanya dari saudara Ramdhanu. Karena dari pihak Pak Yosep belum menyatakan ada pengakuan bahwa dia ada di TKP ataupun ikut dalam pelaksanaan pengeksekusian. Jadi sementara ini adalah informasi datang semua dari Ramdhanu. Kita tahu sejarah daripada kronologis pengakuan Ramdhanu mulai dari ada dia melihat di TKP orang termasuk Pak Yosep awalnya seperti itu keluar pagi-pagi jam 3, kemudian juga adanya juga informasi bahwa Pak Yosep menjemput Ramdhanu, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa Ramdhanu hanya diminta untuk berjaga-jaga di luar dan hanya masuk ke dalam pada saat ada jeritan Amelia, kemudian melihat ada menjedorkan kepala. Kemudian juga nambah lagi adanya informasi bahwa Danu memegang tangan daripada almarhum Amelia dan memukul atau menonjol. Kemudian juga ada informasi bahwa diduga ada yang menyimpan alat bukti di atas plafon. Kemudian rekonstruksi kemarin dapat informasi bahwa Ibu Tuti ada perlawanan sebelum dihabisi pada saat Pak Yosep mau mengambil uang di tempat kamarnya Amelia, kemudian dihadang oleh ditahan oleh almarhumah Ibu Tuti, kemudian terjadi perlawanan dari Ibu Tuti dan terjadi langsung dihentikan dengan pukulan oleh golok ke bagian muka daripada almarhumah Ibu Tuti. Dan ditambah dengan pada saat bangun, kemudian Ibu Amelia pada saat bangun, kemudian dipegang tangannya dan dihantam langsung oleh stick golf. Inilah rentetan-rentetan, informasinya seperti dicicil gitu ya. Kenapa tidak gamblang langsung diutarakan segamblang-gamblangnya? Nggak tahu ini apakah strategi atau apa, kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas informasi yang kita terima itu bertahap gitu. Ya, bertahap. Sehingga kita mengira bahwa eksekusi yang dilakukan di awal ada pasal 340. Ya. Kasus perencanaan pembunuhan, karena kita lihat dari pernyataan Bapak Ibrahim Tombo, Kombes Pol Ibrahim Tombo yang Kadit Humas Polda Jabar, bahwa ada pembicaraan di TKP antara Danu dan Yosep, kemudian dilaksanakan di TKP, seolah-olah seperti memang sudah ada perencanaan seperti itu. Nah, tentunya pembicaraan itu adalah pembicaraan memang merencanakan ataukah hanya sekedar memberikan informasi, mau memberikan penjelasan, mau memberikan pembelajaran seperti itu. Tetapi kalau mau memberikan pelajaran, kenapa harus Danu yang diambil? Kenapa harus Danu yang diajak seperti itu? Ya. Kembali lagi, pasal 340 yang diperkirakan atau diduga. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, informasi yang disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Kombes Pol, Bapak Surawan, bahwa ada perlawanan dari Ibu Tuti. Kemudian pada saat rencana mau mengambil uang, ada perlawanan dari Ibu Tuti. Maka 340 ini akan terpatahkan. 340 akan terpatahkan. Bukan kasus perencanaan, tetapi adalah adanya peristiwa kejahatan yang dilakukan sebelum pembunuhan. Ya, sebelum pembunuhan. Adanya pertikaian dulu, adanya perkelahian dulu sebelum pembunuhan.
Sehingga bisa diakibatkan masuk ke dalam bahwa pembunuhan itu akibat daripada pertikaian terlebih dahulu. Maka pasal 340 ini akan terpatahkan. Kalau memang demikian. Sekali lagi, inilah versi Danu. Semua informasi datangnya dari Danu. Ya. Jadi rencana pembunuhan itu sudah tidak ada rencana pembunuhan. Karena apa? Karena niatnya adalah mengambil uang. Sehingga terjadi pertikaian, maka itu imbas daripada pertikaian. Sehingga harus dibunuh. Nah, itu dia. Tetapi kenapa ini kok informasinya datangnya dicicil dari saudara Ramdhanu? Kalau misalkan masyarakat berasumsi, bisa saja masyarakat berasumsi yang asumsi liar, apapun argumen. Ya. Wah jangan-jangan seperti itu. Ya. Kalau wajar saja kalau berasumsi liar. Karena kan ya itulah karena informasinya kalau dicicil begitu gitu. Kalau nggak langsung hari itu juga kronologis dari awal sampai akhir, ceritakan sampai akhir. Ini informasinya dapat kita kan tahu sendiri di media. Kita kan dari Bapak Kombes Pol Bapak Surawan kan dapat ini informasinya, dapat itu, berubah-ubah. Maksudnya bukan berubah, nambah, nanti ada nambah. Kita tidak tahu nanti ke depannya apakah ada nambah lagi informasi atau nanti kan katanya akan ada di BAP, kemungkinan akan ada di BAP seperti itu kelanjutannya. Apakah akan ada nambah lagi nanti informasi? Apa kira-kira? Ya sudah jelas bahwa disampaikan demikian itu informasi daripada Danu. Bahwa mengambil uang 30 juta, kemudian ditahan oleh almarhum Ibu Tuti, terjadilah pertikaian dulu, perlawanan dulu terjadi ada, kemudian dihabisi. Tetapi coba kadang kita lihat almarhum Amelia, kalau memang benar almarhumah Amelia dinyatakan oleh Kombes Pol Bapak Surawan bahwa pada saat mau bangun dari tidur, kemudian dipegang dan dihantam. Kalau memang tidak ada urusannya, hanya uang 30 juta, kemudian dihalangi. Ini sekali lagi ya, kita berpikir logika aja. Saya sebagai orang awam logika, saya mau makan logika. Kalau tujuannya hanya 30 juta, kemudian dihalangi oleh almarhumah Ibu Tuti, gara-gara itu kemudian terjadi pertikaian dan dihabisi. Kalau tahu misalkan Amelia sedang tidur, kemudian bangun dari tidur, kemudian dipegang. Kalau niatnya untuk 30 juta, tidak perlu menghabisi Amelia. Ya, ambil saja uang 30 jutanya. Kalau memang niatnya untuk 30 juta gitu. Dan begini, kalaupun memang betul-betul niat 30 juta, juga Ibu Tuti tidak perlu dihabisi. Ya. Tidak perlu harus dihabisi. Walaupun memang terjadi pertikaian misalkan yang membuat emosional seperti itu ya. Membuat emosional tinggi sehingga lupa, hilap dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tetapi sekali lagi kan di sana kalau ada Ramdhanu, di sana ada Abi dan Arigi. Apa tujuan maksudnya coba itu? Kalau memang niatnya untuk mengambil 30 juta, tidak perlu memakai banyak orang. Kalau betul-betul niat utamanya adalah mengambil 30 juta. Lantas kenapa harus ada Ramdhanu dia ambil? Lantas kenapa harus Arigi dan Abi juga harus hadir di sana dengan 30 juta? Ini kan menjadi sesuatu hal yang kadang tidak masuk di akal gitu. Kalau sekali lagi ini kan informasi didapat dari saudara Ramdhanu. Seperti itu. Amelia tidak disampaikan bahwa Amelia ada perlawanan. Ya. Kita tahu bahwa katanya Amelia ada perlawanan. Tetapi pada saat bangun kemudian dihantam oleh stick golf. Apakah pada saat itu roboh? Bangun dari tidur. Lantas yang mana ini? Lantas kapan ada luka-luka sayatan di wajah itu? Kapan dilakukan itu?
Kalau hantaman misalkan pakai stick golf, itu pasti masuknya ke arah pinggir dari kepala dan itu bisa merobohkan. Apakah pada saat roboh itu kemudian almarhumah Amel bangun kembali kemudian itu perlawanan? Nah, ini yang belum kita dengar juga kemarin. Sayang kemarin saya tidak ikut dalam di wawancara dengan Pak itu karena memang ada masalah dengan HP saya. Sayang sekali. Banyak yang saya pengen tanyakan. Salah satunya itu. Jadi pengen gambaran di dalam TKP itu seperti apa gitu. Ya kalau kita hanya baru tahu seperti itu bahwa Yosef mengambil uang di kamar Amelia, kemudian ditahan oleh Ibu Tuti, terjadi perlawanan, kemudian dihabisi dengan golok yang tumpul katanya begitu. Kemudian Amelia itu pada saat kalau Ibu Tuti di ruang tamu, Amelia di ruang tempat tidur, di ruang kamar maksudnya. Nah kalau pada saat bangun tidur dipegang dihantam langsung, ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Ini apakah yang tidak masuk ke pasal 340? Ataukah bukan pasal 340, bukan perencanaan pembunuhan? Ada informasi apa lagi nanti kita di depannya? Apakah ada informasi tambahan baru? Kenapa dicicil seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.